Nah, beberapa saat yang lalu pernah terjadi penyumbatan air yang itu berefek Kabupaten Malang kekurangan air. Nah, maka kalau itu bisa kita lakukan secara bersama-sama akan mendorong dan mendongkrak penghasilan dari seluruh sektor. Sebenarnya kebersamaan lintas kepala daerah ini harus duduk bareng. Kenapa kalau hari ini terpusat di Kota Batu, maka bagaimana pelaku-pelaku wisata untuk diajak bareng? Maka kunci yang paling utama hari ini kita sedang mendorong bagaimana pendidikan gratis itu bisa terlaksana sepenuhnya di Kabupaten Malang. Ayo berinvestasi di Malang, insya Allah Malang akan membantu menyediakan semuanya. Tidak ada pungutan di sini, terkecuali sesuai dengan aturan. Maka ini yang sudah menjadi komitmen kami bersama-sama dengan Pak Bupati dan harus diikuti oleh seluruh OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya berada di Kabupaten Malang. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Didik Gatot Subroto, Wakil Bupati Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat namanya Pak Gatot Subroto itu kita terkenang dengan pahlawan nasional Jenderal Gatot Subroto ya Pak. Kira-kira gitu. Baik, Pak Wabub, Malang, Kabupaten Malang ini spesial ya. Luas daerahnya terbesar kedua di Jatim, penduduknya terbesar di Jatim Pak. Iya. Nah ini apa Pak strategi pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Malang ini? Ya, pertama kami yang ada di pemerintah Kabupaten Malang, satu menyampaikan salam dari Pak Bupati untuk warga masyarakat dan pemirsa secara keseluruhan. Pertama yang harus disiapkan adalah kebersamaan dulu. Kebersamaan antara siapa? Antara sahabat-sahabat yang di legislatif dan seluruh sahabat-sahabat di eksekutif. Kemudian yang kedua, kunci yang paling utama adalah Bupati dan Wakil Bupatinya. Betul. Maka tidak ada matahari kembar. Nah, Pak Bupati sebagai penentu kebijakan, saya sebagai pelaksana yang mendukung seluruh aktivitas di beliau, sekaligus bertugas memberikan pengawasan terhadap kinerja dari seluruh perangkat daerah. Nah, hal-hal itu yang menjadi kebersamaan kita, kemudian pembagian tugas, kemudian kita tidak saling curiga. Ada sesuatu mesti kita harus ngomong bareng, duduk bareng. Wah, insya Allah itu kuncinya. Gitu ya. Tadi pertama kebersamaan Pak. Kebersamaan. Wabub ya. Terus berikutnya apa lagi Pak? Untuk menggenjot ini kan pasca pandemi ini mulai pulih Pak ya ekonomi di Kabupaten Malang. Tapi kemudian tantangannya ada resesi global di internasional. Ini gimana Pak kiatnya untuk? Satu diantaranya Kabupaten Malang menjadi bagian kabupaten agraris di mana hampir 80% masyarakat kita berada pada sektor agraris. Alhamdulillah ada wilayah-wilayah tertentu yang menghasilkan pertanian. Satu diantaranya berada di wilayah Malang Timur. Tentunya bagaimana untuk mendukung proses pertanian. Nah, bagaimana proses pemupukan, fasilitasi pemupukan kita lakukan. Yang kedua pembibitan, kemudian pola tanam, sampai bagaimana menjaga pasar. Kita punya beberapa pasar tradisional. Satu diantaranya kita ada di sebelah barat, belahan barat kita ada pasar Mantung, kemudian di Karangploso ada di beberapa wilayah kecamatan Tumpang. Maka inilah yang kita dorong bagaimana petani kita dekatkan dengan pasar sehingga tidak terjadi sebuah sistem ijon. Maka kewajiban pemerintah daerah membantu dan mempersiapkan pemenuhan fasilitas yang ada. Kabupaten Malang ini kan berhimpitan juga dengan dua wilayah lain Pak Wabub ya, Batu lalu Kota Malang. Nah, untuk mensinergikan tiga wilayah ini apa Pak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang? Satu diantaranya beberapa saat yang lalu mewakili Bapak Bupati juga, saya ketemu dengan Pak Bakorwil. Nah, dalam bagaimana untuk mensinergikan
antara pemerintah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Satu diantaranya tentang air gitu aja. Air, berbicara pengairan, berbicara pertanian, tidak boleh dong ego sektoral itu. Maka di dalam rangka membicarakan masalah pengairan, kita harus duduk bareng antara pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Sehingga dalam hal-hal tertentu gitu ya, penyediaan saluran sekunder, tersiernya, karena semuanya bersumber di Kota Batu, maka bagaimana menjaga dari hulu ke hilir ini, kita punya tugas masing-masing. Pemerintah Kota Batu menjadi pusat mata airnya, maka konservasinya harus dijaga di sana. Di saat-saat tertentu, pemerintah Kabupaten Malang wajib dong untuk memberikan support. Demikian pula pengairannya, proses irigasinya berada di wilayah kota. Nah, beberapa saat yang lalu pernah terjadi penyumbatan air yang itu berefek Kabupaten Malang kekurangan air, utamanya wilayah Pakesaji, Kecamatan Pakesaji kekurangan air. Itu pun juga bersama-sama antara pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pengairannya bersama-sama Kabupaten Malang untuk bersama-sama bergotong royong mencari titik-titik tertentu yang mana yang untuk segera diperbaiki barangnya gitu. Pak Wabub, Malang ini lengkap ya dari sektor wisatanya. Ada laut, ada gunung, ada religi, ada sejarah. Nah, kira-kira strategi apa Pak Wabub yang dilakukan untuk makin meningkatkan wisatawan di Kabupaten Malang? Satu diantaranya, pertama kita awali bagaimana mendukung infrastrukturnya. Yang pertama infrastruktur dulu. Infrastruktur itu menjadi bagian kewajiban. Yang kedua mendorong sumber daya manusianya. Yang ketiga kerjasama. Kenapa harus kita awali dengan infrastruktur? Infrastruktur itu menjadi bagian kata kunci. Bagaimana nanti calon wisatawan itu bisa mau menuju ke lokasi. Nah, yang kedua sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu mengatur tentang bagaimana teman-teman ini, utamanya Pok Darwis Pok Darwis bisa mengelola tempat-tempat kepariwisataan dengan baik sehingga para pengunjung atau wisatawan menjadi kerasan. Yang di dalamnya juga bagaimana menggairahkan UMKM-nya. Nah, maka hasil pertanian tadi harus didukung dengan sumber daya yang cukup sehingga bisa kita olah dan bisa menghasilkan sesuatu. Nah, maka kalau itu bisa kita lakukan secara bersama-sama akan mendorong dan mendongkrak penghasilan dari seluruh sektor. Pak Wabub, khusus infrastruktur ya, ini beberapa waktu lalu ada masukan agar infrastruktur di wilayah Malang Selatan yang luar biasa keindahannya itu jadi prioritas. Perkembangannya seperti apa Pak Wabub sekarang? Alhamdulillah sebenarnya begini, ini menjadi problem bersama. Pada saat proses pembangunan jalur lintas selatan, tentunya untuk mengangkut material ke sana ini melewati jalan kabupaten. Akhirnya berefek jalan-jalan kabupaten kita menjadi rusak. Alhamdulillah Pak Bupati bersama-sama sahabat-sahabat OPD sudah menyampaikan kepada Kementerian PUPR dan alhamdulillah juga insya Allah mulai tahun ini dikerjakan tidak kurang antara 0,5 triliun mulai dari Gondalegi sampai di Balikambang. Itu anggaran pemerintah kabupaten APBN dan APBN. APBN bantuan APBN sebesar hampir 0,5 triliun yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Ini kayaknya lobbynya Pak Wabub dan Pak Bupati ini kayaknya. Insya Allah begitu. Ini menjadi kebersamaan lah. Ini tahun ini mulai digarap Pak Wabub ya. Pembebasan kemarin sudah kita mulai. Kemudian insya Allah ini proses pelelangan. Lalu ini Pak terkait wisata untuk mensinergikan dengan 3 wilayah di Malang Raya Pak terkait wisata. Ini kayak apa Pak yang diupayakan? Kembali seperti saya sampaikan di depan tadi, sebenarnya kebersamaan lintas kepala daerah ini harus duduk bareng. Kenapa kalau hari ini terpusat di Kota Batu, maka bagaimana pelaku-pelaku wisata untuk diajak bareng? Toh wilayahnya nggak kalah indahnya di Kabupaten Malang ya. Maka bagaimana pelaku-pelaku wisata ini juga dia ajak untuk memperkenalkan. Kita punya Kebon Pring, kita punya Pujon Kidul, kita punya Balai Kambang untuk pantai-pantai. Kita punya Ngeliep yang sebenarnya keindahannya amat sangat luar biasa.
dan cukup menawan. Andai kata kita kerayat, ini pantai-pantai yang kita miliki tidak jauh gitu ya, lebih jauh indah daripada di Bali sebenarnya. Betul. Jadi nanti konsepnya adalah wisatawan jadi one stop destination begitu ya, Pak. Harapannya setelah dari Batu ke Kota Malang, kemudian ke Kabupaten Malang. Nah itu yang tentunya bagaimana nanti melalui sahabat-sahabat Bapeda mulai juga merencanakan bagaimana nanti ke depannya untuk meningkatkan perekonomian kita, tata ruang RT RW kita sedang kita siapin dengan harapan nanti perhotelan juga mulai berkembang di kabupaten. Oke. Satu diantaranya Gunung Kawi itu juga luar biasa. Itu wisata religi. Betul, Pak. Gitu. Itu luar biasa. Pak Wabub, dengan adanya dana desa, Pak, sekarang itu kan menjamur di Kabupaten Malang. Saya lihat juga tumbuh desa-desa wisata. Nah ini untuk mengordinir biar ada tematik, Pak, antara satu desa dengan desa yang lain berbeda, apa Pak yang dilakukan pemerintah kabupaten? Pak Bupati sudah menetapkan one village, one destination, one village, one product. Oh gitu. Maka satu desa memiliki satu kekuatan yang tentunya nanti bisa dijadikan sebagai simbol masing-masing desa. Dengan harapan kalau itu semuanya bisa dilakukan, insya Allah seluruh warga masyarakat apapun yang ada didukung dengan pemerintah Kabupaten Malang, supporting terkait dengan pasar digitalnya. Maka besar harapan kita nanti produk-produk UMKM yang dimiliki oleh masing-masing desa, kemudian wisata-wisata destinasi desa nanti bisa dilihat itu di YouTube. Nah, itu sudah cukup banyak gitu. Makanya tadi seperti saya sampaikan, hari ini kita sedang berupaya mendorong bagaimana sumber daya manusia kita tingkatkan dengan tentunya pelatihan-pelatihan melalui satu supporting dari dana APBD. Yang paling utamanya kita dorong bagaimana teman-teman bekerja cerdas, inovatif melalui dana desanya. Oh gitu. Jadi pemerintah kabupaten nanti jadi penghubung hub desa desa. Pak Wabub, Kabupaten Malang wilayahnya begitu luas. Satu sisi itu menguntungkan, tapi sisi lain betapa sulitnya untuk memperlancar misalnya pengurusan KTP misalnya. Itu ada strategi khusus Pak pemerintah kabupaten agar ini teratasi. Satu di antaranya memang itu menjadi sebuah problem, tetapi alhamdulillah hari ini secara perlahan-lahan Pak Bupati bersama-sama kami dan sahabat-sahabat DPRD telah bersinergi untuk menetapkan bagaimana proses mendekatkan layanan. Layanan utamanya pencetakan KTP, kartu keluarga, akte kematian. Nah, satu diantaranya nanti KTP KK ini sudah bisa dicetak di masing-masing kecamatan. Kemudian yang kedua, ada program-program yang setiap minggu kita lakukan. Satu diantaranya dengan subuh keliling. Subuh keliling itu kita lakukan, insya Allah satu-satunya di Indonesia. Dan ini saya berharap doa restunya supaya bisa istiqomah. Gitu nggih? Itu apa Pak rangkaian dari rangkaian ini adalah kita untuk keliling. sholat berjamaah subuh di setiap kecamatan, setiap minggu sekali. Di dalamnya kita membawa dengan sahabat-sahabat OPD, khususnya pelayanan. Ada pengobatan gratis, kemudian cetak KTP, kemudian bagi UMKM ada izin-izin yang kita gratiskan. Semuanya kita bawa itu semuanya. Maka ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang di dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat. Luar biasa ini ya. Pak Wabub tadi disinggung soal SDM ya. Nah, lebih detailnya apa Pak yang dilakukan agar SDM di Kabupaten Malang makin kuat itu? Ya, satu kita menganggarkan ada pelatihan-pelatihan secara khusus di kepegawaian BKPSDM. Kita sediakan anggaran secara khusus juga kita bagaimana seluruh ASN ini secara berjenjang kita berikan ruang untuk mengikuti diklat PIM mulai 3, 2, 1. Nah kan begitu. Kemudian bagaimana dengan dinas-dinas terkait, artinya yang kaitannya dengan pelayanan, mereka juga kita berikan kesempatan untuk berlatih dengan harapan masing-masing dinas nanti memunculkan trainer-trainer yang trainer-trainer ini kita turunkan di lapangan dengan harapan bagaimana pada saat ada proses sosialisasi di lapangan, nah itu segera bisa ditangkap. Demikian pula dengan di desa. Sinergisitas yang dilakukan oleh kabupaten bersama-sama dengan pemerintah desa di dalam rangka meningkatkan sumber daya warga masyarakatnya. Dengan harapan yang itu tadi, one village, one destination, one village, one product, ini bisa kita
wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan peningkatan sumber daya manusia tadi. Ya. Pak Wabub, tentu di tengah upaya keras pemerintah kabupaten untuk memajukan Kabupaten Malang, ada juga yang pro, ada yang kontra, ada yang haters, ada yang likers gitu ya. Apa Pak kiatnya ketika menghadapi para haters misalnya di media sosial terutama Pak? Ya, satu diantara mengajak untuk berpikir yang rasional. Memimpin sebuah daerah itu kan tidak semudah membalik telapak tangan kita, ada sebuah proses, maka dibutuhkan kesabaran, ketekunan di dalam rangka memimpin masyarakat, juga minimal menjadi keteladanan, maka itu menjadi kunci. Pada saat kita bisa lakukan itu semuanya secara istiqomah, wa insya Allah, gitu ya, warga masyarakat yang kemarin menolak, ya secara perlahan-lahan kita berikan penyadaran, ini loh kondisinya. Ini loh keadaan kita, maka karena dengan jumlah wilayah kita yang cukup besar, anggaran yang terbatas, kita sampaikan apa adanya kepada warga masyarakat bahwa di dalam berproses itu ada program-program yang prioritas dan ada yang skala prioritas. Di saat itu kita sampaikan, akhirnya insya Allah warga masyarakat bisa menerima dengan baik dan benar. Oh ternyata seperti ini toh. Memimpin itu juga tidak mudah. Berbagi itu juga sulit. Gitu. Pernah nggak Pak Wabub merasa kritik itu sampai begitu kerasnya kemudian bikin jengkel atau apa? Itu apa yang dilakukan Pak untuk meredam kritik seperti itu Pak Wabub? Ya, dilakukan dengan ikhlas, dengan senang hati, diterima sebagai konsekuensi, kan begitu. Memang menjadi pimpinan, jangankan menjadi memimpin warga masyarakat sekabupaten Malang. Kita bayangkan memimpin satu rumah. Satu rumah itu kadang-kadang kita punyanya 2, 3, satu ada yang bandel. Maka bagaimana memberikan pemahaman kepada kita anak-anak kita yang bandel, yang tentunya dengan kesabaran, dengan teknis-teknis tertentu. Pak Wabub, tentu yang sudah luar biasa di Kabupaten Malang ini ditingkatkan ya. Tetapi tentu ada inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adakah beberapa inovasi unggulan Pak di Kabupaten Malang saat ini? Ya, beberapa inovasi yang kita siapin, satu diantaranya seperti tagline kita, Malang Makmur. Malang Makmur ya, seperti itu ya. Malang Makmur ya, maju, makmur, agamis, kreatif, mandiri, kan gitu, unggul dan responsif. Nah, bagaimana menciptakan kemandirian ini? Nah, menciptakan kemandirian ini hari ini kita memberikan ruang kepada seluruh warga masyarakat yang memiliki keterampilan, keahlian secara khusus di UMKM. Maka bagaimana ruang-ruang ini bisa dimanfaatkan dengan kita memberikan kemudahan menyalurkan yang bersangkutan para pelaku UMKM dengan perbankan, memberikan kemudahan itu. Jadi menjadi penghubung tidak hanya pemasaran tapi sampai ke pembiayaan. Ya, pembiayaan. Kita fasilitasi kepada perbankan, kita dukung dengan pasar online-nya. Kita wadahi melalui Dikranasda. Kemudian secara teknis juga Pak Bupati membuat sebuah kebijakan, pemerintah ASN itu berkewajiban membeli produk-produk. Begitu ya. Setiap bulan sekali harus membeli produk-produk yang dihasilkan dari para UMKM melalui Dikranasda. Atau Pak Wabub pernah jadi endorser juga Pak Wabub, barangkali misalnya menjadi endorser para UMKM itu. Beberapa setiap kali itu kita turun ke lapangan, kita diminta untuk menjadi mengendorse gitu dengan harapan artinya sebagai tokoh publik kan ini menjadi menjadi efektif, bangga. Pak. Efektif di beberapa daerah, efektif itu. Gitu alhamdulillah. Mudah-mudahan lah ini juga bisa ditangkap oleh khalayak banyak sehingga nanti bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Malang. Pak Wabub, ini sudah hampir 3 tahun ya Pak Wabub memimpin Kabupaten Malang bersama Pak Bupati ya. Kira-kira apa Pak Wabub yang masih kurang dan ini akan terus digenjot di sisa pemerintahan Pak Wabub sekarang? Ya tentunya memang kita masih banyak. Program utama kami adalah bagaimana pendidikan, kesehatan,
kemudian infrastruktur dan perekonomian. Ya. Maka kunci yang paling utama hari ini kita sedang mendorong bagaimana pendidikan gratis itu bisa terlaksana sepenuhnya di Kabupaten Malang. Alhamdulillah Pak Bupati tahun ini sudah memberikan supporting yang luar biasa di dalam rangka mendukung program pendidikan bagi sekolah-sekolah, mohon maaf, di sekolah-sekolah negeri. Ini kan dengan bosnya, bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta? Ya. Sekolah-sekolah swasta, Pak Bupati memberikan beasiswa, ya, bentuknya hibah disampaikan kepada anak-anak kita secara khusus, TK, RA, SD, SMP, MI, MTS itu belum besar, memang jumlahnya belum besar, 25.000 per bulan. Yang kedua, guru-gurunya kita juga berikan insentif besarannya 500.000 tambahannya. Itu di luar apa? Itu bos yang dari daerah saja ya Pak? Itu ya yang dikeluarkan dari daerah. Kemudian termasuk guru-guru ngaji juga kita support, gitu ya. Kemudian itu diantara yang memang sedang kita dorong bagaimana nanti mutu dan kualitas pendidikan kita di Kabupaten Malang itu semakin bagus. Yang terakhir, Pak Bupati kepingin menciptakan satu desa ada satu mahasiswa, sehingga hari ini Pak Bupati punya program akan memberikan pembiayaan bagi mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, akan dibiayai gitu ya, gitu. Satu desa satu mahasiswa gitu ya, yang akan kita support dengan nilai besarannya 15 juta per anak per mahasiswa dalam 1 tahun. Luar biasa, cukup sekali itu Pak untuk maka hari ini kenapa itu kita lakukan? Biar anak-anak kita berkompetisi. Yang lulus SMA atau yang hari ini kelas 3 SMA berkompetisi. Berkompetisi sehingga bisa menghasilkan yang terbaik dengan harapan ruang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Malang biar ditangkap satu di antaranya. Secara khusus ini memang kita berikan kepada anak-anak kita yang memang memiliki kelebihan lebih, hanya diberikan orang tuanya, diberikan ekonomi yang kurang beruntung. Jadi secara teknis nanti siswa mendaftar atau tim dari pemerintah kabupaten yang turun untuk memilih, nanti, Pak? Melalui apa namanya dinas pendidikan. Gitu. Ya, melalui dinas pendidikan kita serahkan di sana secara teknisnya, tetapi tugas kami adalah mempersiapkan anggaran, tentunya dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang Pak Bupati tetapkan. Terakhir soal investasi Pak Wabub, apa yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan pemerintah kabupaten agar investasi di Kabupaten Malang ini makin tinggi? Satu di antara yang kita lakukan adalah pertama memberikan kemudahan perizinan. Kemudian yang kedua memberikan insentif tentunya. Nah kan begitu. Maka ini yang terus kita gelontorkan, dan yang ketiga adalah mempersiapkan rencana tata ruang wilayah. 3 rangkaian ini yang tidak bisa terpisahkan, dengan harapan pada saat ini bisa kita lakukan insya Allah gitu ya, secara bertahap. Kemarin Lesafri sudah, kemudian hari ini sahabat-sahabat Lesafri juga sedang diundang ke Malang di Karangploso. Itu ada Sama View yang di belakangnya ada pariwisata yang baru. Kemudian ada di Karangploso apa namanya, Pak Ilyas itu. Nah, Panjen ada beberapa hotel yang hari ini sedang tumbuh dan berkembang. Insya Allah perguruan tinggi juga UB nanti akan berkembang di kabupaten juga. Nah, maka ini menjadi bagian yang sedang kita dorong kepada pengusaha gitu ya. Ayo berinvestasi di Malang, insya Allah Malang akan membantu menyediakan semuanya. Tidak ada pungutan di sini, terkecuali sesuai dengan aturan. Maka ini yang sudah menjadi komitmen kami bersama-sama dengan Pak Bupati dan harus diikuti oleh seluruh OPD. Ini yang paling akhir Pak, tadi yang terakhir kan paling akhir. Salah satu momok dari kepala daerah ini adalah kalau terjerat kasus hukum Pak Wabub ya. Ini apa cara atau kiatnya Pak Wabub sendiri agar semua penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Malang tidak sampai terjerat kasus hukum Pak? Satu ya pola hidup sederhana. Gitu ya. Pejabat itu sekarang gajinya kecil. Karena gaji kita kecil ya pola hidup sederhana, tidak boleh kita bermewah-mewahan. Maka dengan pola hidup sederhana, dengan gaji yang kita terima, kemudian kita lakukan semuanya dengan istiqomah, ada keterbukaan, APBD itu untuk rakyat.
APBD itu bukan untuk pejabat. Maka pada saat APBD itu untuk rakyat dan dikelola dengan baik dan benar, kemudian dibarengi dengan niatan tulus tadi, pengabdian untuk warga masyarakat, insya Allah semuanya itu akan terwujud. Itu ya kuncinya adalah keterbukaan itu ya Pak. Baik Tribuners dan pembaca harian Surya, menarik banyak hal yang sudah disampaikan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Malang, Bapak Dr. Andes Didik Gatot Subroto SHMH. Saya kira kita bisa memetik banyak hal yang disampaikan oleh Pak Wabub, dan saya akhiri obrolan kita pada siang hari ini sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Saya Trimulyono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.